Shalom, apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya, puji Tuhan. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang ajaib. Iya, tema dari gereja hari ini, bulan-bulan ini adalah dijangkau dan menjangkau. Ya, siapa yang sudah dijangkau di sini? Angkat tangan. Ya, siapa yang sudah menjangkau? Ya, ada yang sudah dijangkau tapi belum menjangkau loh Pak ya. Kita bersyukur Tuhan itu sudah melawat kita, menjangkau kita, dan kita bisa menerima Dia. Dan tugas kita adalah untuk membawa orang lain juga untuk ketemu Tuhan. Karena ketika kita ketemu Tuhan, maka Tuhan itu Tuhan yang dapat melakukan segala hal di hidup kita. Kita nggak bisa berjalan tanpa Tuhan, kita nggak bisa melakukan semua hal tanpa Tuhan, ya, dan hanya Tuhanlah yang menjadi kekuatan. Saya selalu bilang saudara, orang-orang yang hidup menghormati Tuhan, ya, mereka lah yang akan melihat penyertaan, pembelaan Tuhan, ya. Karena itu biar kita mau terus hidup menghormati Tuhan. Kita baca bersama dari satu kisah dalam Alkitab tentang seorang wanita, ya. Dari Yohanes pasal yang keempat, di sana judul perikopnya percakapan dengan perempuan Samaria. Saudara, semua yang ditulis di Alkitab itu bukanlah secara kebetulan, karena pasti ada nilai yang harus kita ambil dan kita pelajari. Ya, ayat yang pertama saya baca, kita baca sama-sama yuk. Yohanes pasal yang keempat, ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Amin, saudara. Kita lihat di sini bahwa ada satu kisah di Alkitab ketika Yesus itu dalam perjalanan. Saya itu belajar ya, Yesus sama murid-muridnya dulu itu kok kayaknya kayak kurang kerjaan ya. Mereka tuh jalan loh dari satu kota ke kota yang lain, ke kota yang lain. Kalau kita pikir ngapain coba? Kalau orang dunia melihat ngapain coba itu orang-orang begitu. Tapi ada satu kerinduan di hati mereka hanya untuk menjangkau jiwa loh. Ya, dan mereka membayar harga. Saya tuh kalau ke Israel selalu lihat, ini gila loh, mereka berjalan tuh dari sini ke sini, dari Nazaret ke Yudea, dari sini ke sini. Lalu Yesus ya ndak naik bus loh. Ya, nggak naik motor besar juga. Enggak.
Ya, juga mereka ya ndak naik Alphard, ndak naik Mercy. Ya, tapi mereka berjalan kaki. Coba saudara dari Pondok Indah suruh jalan ke Mangga Besar. Mau ndak? Mau? Mau atau ndak? Ya, tapi kan sekarang udah ada mobil, Bu. Ngapain kita jalan kaki? Ya nggak apa-apa lah, napak tilas sebentar ya, untuk bisa merenungkan. Tapi kalau kita mencoba membayangkan, saya itu mencoba membayangkan, ya saya pikir-pikir ya itu, ya kita saja sekarang belum tentu mau begitu. Ya, untuk melakukan kehendak Tuhan tuh memang tidak gampang, saudara. Tuhan suruh kita ini menjangkau jiwa-jiwa. Kalau itu kehendak Tuhan kan. Nah kalau kita mau menjangkau jiwa-jiwa dan kita nggak mau bayar harga, ya nggak bisa. Ada satu kesaksian di Mesbah Doa, Bu. Saya itu jemaat Mesbah Doa. Lalu satu saat saya sama istri saya divonis dokter nggak bisa punya anak secara normal, harus bayi tabung. Dan bayi tabung itu kan besar ya biayanya, apalagi kalau pakai tabung gas. Itu agak murah mungkin ya kalau mau cari yang hemat. Kalau saudara yang mau bayi tabung tapi biayanya pas-pasan pakai BPJS, bisa tabung gas. Tapi nggak dijamin ya. Lalu bawa tabungnya sendiri, maksudnya ke rumah sakit. Bayarnya mahal, dia sudah coba tapi tidak bisa, akhirnya gugur, coba lagi gugur. Sampai satu saat suaminya itu bilang begini, ini waktunya aku cari Tuhan lah. Sampai kapan begini terus hidup? Lalu dia mengambil keputusan untuk menyerahkan hidupnya sama Tuhan. Lalu dia mulai tinggalkan semua dosa. Dia bilang, saya itu Bu hidup semua dosa saya lakukan. Tapi hari itu saya mengambil keputusan untuk berbalik kepada Tuhan. Lalu dia berbalik kepada Tuhan. Dia cari Tuhan. Dia dengerin khotbah-khotbah di YouTube. Itu harus kita loh yang usaha, saudara, untuk cari Tuhan. Saudara nggak bisa cuma tunggu datang di gereja tiap minggu dengerin khotbah tapi nggak pernah buka hati dan nggak pernah melakukan apa-apa. Makanya saudara cuma jadi orang Kristen yang begitu-begitu aja. Mungkin juga saudara pengerja di gereja. Tadi saya dengar dari Ibu Gembala, ya ada berapa volunteer di sini, Bu? 80. Tapi kalau kau tidak ketemu Tuhan, bikin ribet hidupmu. Karena banyak orang Kristen itu yang pelayanan tapi ribet hidupnya. Apa dikit tersinggung, apa dikit ini ya, lihat orang nggak senyum, udah itu kok sama saya nggak senyum ya orangnya. Ribet kau, ribet. Hidupmu itu bikin ribet orang lain juga. Ya, jadi coba perbaiki dulu dirimu sendiri, bertobat dulu, minta Tuhan ubahkan dulu, sadarilah kemalanganmu itu apa. Kalau kau tukang tersinggung itu kemalanganmu loh, bener ya. Kalau orang sakit jiwa tuh dia tidak sadar kalau dia sakit. Dia tuduh orang terus yang salah, padahal yang sial tuh dia. Ada apa? Ya, orang itu banyak, saudara ya. Jadi bersama itu bermasalah, ketemu ini bermasalah, ketemu itu bermasalah. Sama tembok aja dia masalah loh. Ada orang-orang begitu, sama tembok aja masalah, dia tendang sendiri tuh tembok. Lu ngapain sih lu? Ya, kalau tembok bisa ngomong. Ada orang-orang begitu, memang ada. Dia ketemu sini dan dia tidak menyadari kalau dia itu sakit. Kita nggak mungkin bisa bawa orang bertemu Tuhan, menjangkau orang kalau kita sendiri belum beres.
Kita dulu harus sembuh, kita dulu harus datang bawa diri sama Tuhan, baru kau bisa jadi alat penjangkauan. Kalau enggak kau jadi batu sandungan. Bukan batu sandungan lagi, trotoar sandungan. Kalau batu kecil saudara, trotoar tuh gede. Dan Alkitab berkata Yesus itu datang untuk orang sakit. Sebab bukan orang sehat yang butuh dokter, tapi orang sakit. Masalahnya seringkali kita ini tidak sadar kalau kita amin. Orang sakit bisa sembuh kalau dia tahu dia sakit, lalu dia datang sama dokter. Iya toh? Masalahnya banyak orang sakit tapi tidak merasa sakit. Tapi orang bilang, kamu kok pusat ya? Apa iya toh? Dipegang ini, kamu demam lo tinggi. Apa iya toh? Ndak, aku ndak rasa apa-apa. Ini kayaknya gila. Makanya saudara, ada orang-orang Kristen yang hidupnya itu troublemaker. Di gereja itu bikin masalah, udah pengerja, tersinggungan. Dan ini orang-orang begini bikin perpecahan. Ya, saya sekarang agak keras Pak. Kalau ada orang begini langsung saya suruh keluar dulu. Apalagi kalau dia nggak mau dibina ya. Kita sudah berusaha bina, tapi nggak mau ya sudah kita binasakan. Enggak saudara, enggak boleh ya. Tobat ya. Tuhan binasakan loh kalau kau enggak mau bertobat. Tuhan loh, bukan saya. Ya Tuhan yang binasakan. Enggak mau bertobat ya memang pasti binasa. Karena bikin perpecahan, omongnya di depan lain, di belakang lain. Ya suka cari muka sama orang. Padahal mukanya udah banyak loh. Tapi nggak cukup-cukup. Ada orang-orang begini. Makanya ya maaf ya saudara, kita tuh ayo kita melayani Tuhan, kita beres dulu. Supaya hidup kita ini tidak jadi batu sandung, trotoar sandungan. Jangan kita udah hebat tapi kelakuan kita ya apa dikit jadi masalah, apa dikit jadi gini. Nggak akan mungkin kita bisa membawa orang kepada Kristus kalau kita sendiri belum mengalami. Lalu dia bilang akhirnya saya putuskan Bu untuk mencari Tuhan. Saya capek dengan hidup dalam dosa terus sampai saya sudah berusaha, saya pengen punya anak, nggak bisa. Ya udahlah saya stop sampai di sini dan saya akan benahi diri saya mau cari Tuhan. Lalu dia mulai tinggalin satu-satu dosanya, dia cari Tuhan. Saudara, orang itu sering kali bertanya, Bu gimana sih Bu supaya kami ini mengalami lautan Tuhan? Kau punya kerinduan dulu di hati untuk menyerahkan hidupmu sungguh-sungguh sama Tuhan. Aku mau Tuhan, menyerahkan hidupku sungguh-sungguh sama Tuhan. Waktu kau bilang kau mau berdoa minta Roh Kudus turut bekerja, maka Roh Kudus akan memampukan. Ya kalau udah tahu juga mau bertobat ya maka banyak dengerin firman, banyak dengerin khotbah. Ya, ketika engkau mulai dengerin khotbah kan kita bilang firman Tuhan bilang iman itu tumbuh dari pendengaran. Pendengaran akan drama Korea. Tidak mungkin imanmu tumbuh kalau kau tiap hari yang kau dengar tuh drama Korea. Ya. Tapi iman itu tumbuh dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan, firman Kristus. Waktu tiap hari kau dengar firman, Alkitab bilang bahwa firman Tuhan itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Karena dia akan mengerjakan. Saya banyak dengar dari misbah doa, kesaksian mereka istri-istri. Bu, tadinya saya ini kalau putar khotbah ibu suami saya marah-marah. Lu kalau mau dengar khotbah, dengar aja sendiri. Jangan kenceng-kencengin itu. Debbie Basir terus kau.
Tapi istrinya sabar. Dan akhirnya suaminya melihat istrinya ini berubah. Saya banyak dengar kesaksian mereka. Saya berubah, Bu. Dulunya saya tukang emosi, tukang marah-marah, melawan sama suami. Tapi sejak saya dengar khotbah Ibu, saya berubah. Saya jadi lembut, gak marah-marah. Saya minta maaf duluan sama suami. Kan akhirnya suaminya tahu, dia kok sekarang berubah ya. Lama-lama suaminya bilang gini, kamu kalau dengar mesbah doa di kamar aja, di atas tempat tidur nih. Tapi suaminya pura-pura tidur, padahal dia dengerin. Gengsi dia, karena pria itu kan gengsi memang, gengsinya lebih tinggi ya. Pura-pura tutup bantal tapi dengerin. Lalu kata istrinya begini, iya Bu, tadinya dia pura-pura Bu, ternyata dia dengar juga. Lama-lama ketagihan, lama-lama sekarang tiap malam, ayo cepat setel tuh Debbie Basir, kita sudah nonton nih mesbah doa loh. Akhirnya suaminya ikut dan akhirnya mereka dipulihkan. Ya karena apa yang mereka dengar? Firman Tuhan. Ya bukan saya, tapi firman. Waktu dia punya kerinduan, waktu saudara punya kerinduan untuk mendengar, maka Tuhan berbicara. Nah akhirnya Yesus bilang sama perempuan itu, Yesus tahu bahwa perempuan ini hidup dalam persinahan, dalam kenajisan. Dia orang yang tertolak di masyarakat. Dia merasa terintimidasi, dia merasa terhina. Makanya dia datang ke sumur jam 12 siang. Biasanya orang pergi ke sumur tuh jam berapa? Pagi. Saudara nggak punya sumur ya? Nggak tahu ya, makanya ya. Saya dulu waktu kecil tuh punya sumur, saudara, di kompleks itu ada sumur satu di halamannya oma saya. Nah dulu kan belum ada air, kalau ambil air di sungai. Karena jauh ya orang akhirnya numpang ikut ambil di sumur, bawa timba sendiri-sendiri. Ya, jadi kalau pagi itu rame di situ, orang cuci, orang nimba air, bawa pulang ke rumah, orang cuci piring, cuci pakaian di sumur situ, rame. Nah perempuan ini tahu pagi itu rame, makanya dia datang siang-siang. Kenapa? Karena ketika Yesus tanya sama dia, Yesus bilang saya boleh minta air. Dia bilang kamu kan orang Yahudi, kenapa kamu minta air sama orang Samaria? Kita ini musuhan loh. Lalu Yesus bilang, seandainya engkau tahu siapa yang meminta air kepadamu hari ini, maka aku niscaya kamu pasti meminta sesuatu kepadaku. Kamu pasti akan minta air kehidupan kepadaku. Karena kalau engkau minum air itu, kau tidak akan haus lagi. Lalu perempuan ini tertarik dengan promo yang Yesus kasih. Minum airku, tidak akan haus lagi. Ya, dan dia bilang kalau gitu beri aku air itu supaya aku tidak haus lagi. Jadi aku tidak perlu kesini lagi. Kamu kan nggak punya timba, bagaimana kamu bisa menimba air itu? Yesus bilang oke, saya kasih, panggil suamimu. Disitulah saudara, dia bilang saya nggak punya suami. Yesus bilang iya, karena kau sudah 5 kali bercerai. Dan hari ini kau hidup dengan suami orang, itu bukan suamimu. Dia kaget, kenapa Yesus tahu? Yesus maha tahu. Sepintar apapun kau simpan dosamu, Tuhan maha tahu. Jadi jangan berkelat lagi di hidup ini, jangan berkelit. Lebih baik ngaku, serahkan hidup sama Tuhan. Tidak capek kau hidup berdosa? Ya capek, saya aja capek lihat hidupmu. Masa kau yang jalani tidak capek? Saya tuh kalau ada orang konseling berdosa, saya bilang Bu, tidak capek tuh Bu hidup dalam dosa. Capek loh Bu, saya lihat kau aja capek saya. Apalagi kau yang menjalani, capek kau hidup dalam dosa itu. Enak tuh hidup dalam kekudusan, melayani Tuhan, hati damai, nggak usah cari gara-gara. Amin.
Ada masalah dihilangkan. Jangan nggak ada masalah cari-cari masalah. Ya, kan enak hidup begitu. Hatinya bersih, nggak ada apa gitu ya. Yesus tahu perempuan ini akan datang ke sumur itu jam 12. Dan Yesus tahu dia membutuhkan juru selamat. Karena Yesus tahu pasti hidupnya udah capek. Orang tuh kalau cerai sekali masih masuk akal, saudara. Mungkin dulu salah pilih, belum bertobat. Saya banyak ketemu orang begitu. Bu, saya ini dulu sudah pernah nikah, Bu, tapi saya cerai. Kenapa? Karena dulu saya belum mengerti kebenaran. Saya ketemu istri saya itu didugem. Ya. Ketemu saja didugem, dunia gemetar. Pasti rumah tangganya bergetar. Ya, jadi penting kalau ketemu jodoh itu di mana penting. Ya, kalau kau ketemunya didugem, ya bergetar rumah tanggamu. Kalau kau ketemu istri di kuburan, horor rumah tanggamu. Horor, menakutkan. Ya, ketemu istri paling bagus tuh di gereja. Amin. Jadi yang muda-muda kalau mau cari jodoh datang ke sini. Tidak apa-apa, lebih baik kan ketemu di gereja. Ya, daripada di mana terminal gitu. Ya. Kau ini mau cari jodoh atau cari preman? Ya, jadi kalau nikah satu kali terus cerai, oh gagal dulu, salah pilih. Tapi kalau 5 kali, perempuan ini 5 kali nikah, 5 kali cerai, dan sekarang lagi kumpul kebo sama kebo. Namanya juga kumpul kebo. Pasti bukan orang itu, kebo itu. Dia nggak punya akal, ya. Dan Yesus bilang, lah dia kaget kok tahu. Kalau orang sampai 5 kali kawin cerai, itu sih bukan kesalahan, itu bukan kegagalan ya. Itu apa tuh namanya? Kawin cerai 5 kali, ya kegatelan. Ya nggak tahu apa itu, tapi ya terjadi. Jadi makanya dia ke sumur jam 12 siang saat tidak ada orang. Tapi Yesus tahu itu. Yesus tahu perempuan ini sudah lelah dengan hidupnya. Itu juga ndak enak. Dia sampai takut ketemu orang. Dia akan dihakimi. Dia akan ya pasti kalau datang ke sumur pagi-pagi, coba berani datang ke sumur pagi-pagi. Mulut tetangga itu maut. Iya, dia baru datang masih jauh. Semua udah. Ya, pelakor. Kumpul kebo. Makanya dia nggak mau. Tapi Tuhan Yesus tahu. Dia butuh sentuhan, dia butuh jamahan, dia perlu dijangkau. Saat itu dia kaget waktu Yesus bilang, iya memang kau gak punya suami. Karena kau sudah 5 kali menikah, kau 5 kali cerai, dan sekarang kau hidup bukan dengan suamimu. Dia kaget mendengar apa yang Tuhan bilang kepada dia. Dan akhirnya Yesus berkata kepada dia, nenek moyangmu mencari Allah di gunung. Bangsa kami Yahudi mencari Allah di Yerusalem. Kan di sana tempat orang berdoa di bait Allah. Tapi akan datang saatnya, Tuhan bilang, Bapa akan mencari penyembah benar yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kau tidak perlu lagi berdoa di gunung. Kau tidak usah perlu berdoa ke Yerusalem. Karena engkau harus berdoa kepada Bapa di dalam roh dan kebenaran. Karena Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian.
Gak perlu ke Israel untuk berdoa. Kita ke Israel jalan-jalan saja. Lihat sejarah di sana. Oh, ini Tuhan pernah datang di sini. Ya, jemaat tuh kan nanya, Bu Debi kalau ke Israel, di mana tempat ibu paling bergetar kalau berdoa? Saya bilang di kamar hotel. Oh, kok bisa? Ya, karena Yesus berkata, kalau kau ingin berdoa menemui Bapamu, masuklah ke kamarmu, tutuplah pintu, berdoalah kepada Bapamu dari tempat yang tersembunyi, maka Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi akan menjawab doamu dari tempat yang tersembunyi. Nggak usah kau berdoa di tembok ratapan, pukul-pukul kepalamu begini, geger otak nanti kau. Dijawab kagak, geger iya. Jadi jangan ya, nak ya jangan. Apalagi kalau orang mau ke Israel titip doa, sesat kau, sesat. Pendetanya mau aja mana titipan doa karena dapat titipan amplop. Kalau saya sekarang mau dititip amplopnya saya ambil, formulir doanya saya buang. Karena kenapa saudara? Kalau kau pergi, saya bawa grup kemarin, lihat itu loh, ada pendeta lagi masukin formulir doa di batu-batu. Tukang sampahnya datang, begitu pendetanya pergi diambil semua dibuang di tempat sampah. Saya bilang itu nasibnya formulir doamu. Tidak sampai ke sorga, cuma sampai di tempat sampah. Kau pikir setelah formulir doamu didoakan di tembok ratapan terus Tuhan mendengar gitu? Karena persembahan hidupmu tidak akan pernah bisa kau tukarkan oleh doa pendeta hebat manapun. Cuma bisa waktu kau datang sendiri kepada Tuhan, mempersembahkan hidup yang kudus, yang berkenan kepada Bapa, karena Bapa menghendaki penyembah yang benar, yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Saat perempuan itu mendengar firman yang Yesus katakan, jiwanya terbuka, hatinya terbuka, dia mau untuk menerima air kehidupan itu. Lalu apa yang terjadi saudara? Alkitab berkata di sana bahwa ayat yang ke-28, kita lompat Yohanes 4. Maka perempuan itu dikatakan sampai di 25 dulu. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut Kristus, dan apabila ia datang ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Dia mulai ingat, oh ini nubuatan dari zaman dulu bahwa ada Mesias akan datang. Ya jangan-jangan ini yang tadinya dia tidak kenal akhirnya mulai mengenal. Sayang saudara jadi Kristen tapi nggak kenal Tuhan. Lalu dikatakan seketika dia mendengar ayat 28, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ. Ketika dia mengalami zaman Tuhan, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ apa? Mari lihat, di sana ada yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Saudara, yang tadinya perempuan ini ketika dia belum ketemu Tuhan Yesus, dia datang di sumur pas sepi, tapi waktu dia berjumpa dengan Yesus, dia mengalami kelahiran kembali. Apa yang terjadi? Dia lari ke kota, jauh loh saudara. Dia lari ke kota, dia temui banyak orang, dia bilang, hei aku ketemu seseorang yang tahu hidupku, yang bisa baca dosaku, dan aku mengalami sesuatu dengan dia. Ayo kita semua pergi ke sana.
Dia mengajak banyak orang untuk pergi datang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Itu yang Tuhan mau, saudara. Biar hidup kita dijangkau, lalu kita bisa menjangkau banyak orang. Hari ini jangan hidup bagi kepentinganmu sendiri, tapi mari kita hidup bagi kepentingan Tuhan. Saya undang para imam musik maju supaya hidup kita ini boleh kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan kelak ketika Tuhan datang. Maka kita akan menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Tuhan.